Ini Bapak-bapak, Pak Agus Waluyo aja ya? Nggih, Bu, Memang nggih. tampilannya juga cantik ya ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Untuk acara tanggal 1 Bapak anaknya kok dua gitu kan? Untuk mengangkat ini gimana ini? Itu Tekan F5, Bu. F5. F5. Terus Bu Budi malah keluar kok. Udah. Nggak ada suaranya, Bu. lalu saya tuh ngelut ke Bu Atipa suruh tekan F5 langsung keluar ya. Piye bisa salah sopo? Saya coba lagi ya. Kenapa tidak pakai Zoom sih? Kenapa coba? Kok tidak pakai Zoom kenapa? Nggak berlangganan mungkin, Bu, Show my terbatas screen. 30 menit. Nih, terus panahnya kenapa ada dua ya? Ada dua, tapi tidak bisa. Ini kenapa ini unpin? Nah, oh. Terus stop presenting. Apakah harus mulainya dari sini, Pak ya? Coba sekarang. Tuh. Tidak di pin. Ini pilih tinggi. Saya aja, Bu, yang share, Bu. Nah, apa? Saya saja yang share itu. Sudah punya? Sudah ada. Ya. Berarti saya stop ya. 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 Ini ya. Ya. Begitu. Coba turun. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita hanya akan membaca ini saja. Ya, nanti insya Allah akan ini dibaca sendiri ya. G. Nah, sekarang ini sama kemarin ya. Turun. Terus, nah ini mulai di sini ya. Jadi kurikulum Latsar CPNS itu kan memang ada dua, yaitu untuk pembentukan karakter dan penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nah, pembentukan karakter itu sudah dilakukan melalui agenda 1 sampai agenda 4. Nah, kemudian untuk PKTBT itu bisa dilaksanakan, mungkin jenengan sudah atau belum. Nah, nanti kita lihat. Ya, turun. Nah, ini ya. Untuk kurikulum PKTBT itu meliputi ini, kompetensinya harapannya ini ada pengetahuan, keterampilan, dan skill perilaku yang bersikap teknis, administrasi, dan teknis. Ini kemarin sudah dibicarakan. Kemudian, nah,
kurikulum PKTBT yang umum itu yang bersifat umum atau administratif. Misalnya kalau Bapak Ibu kan ASN semua ya, nanti kan jadi PNS semua, itu pasti nanti akan diminta membuat SKP, ya kan? Nah, sudah paham belum SKP? Belum. Nah, itu maka nanti bisa menjadi satu mata pelatihan di PKTBT. Ya. Coba guru-guru sudah bisa menyusun modul ajar sesuai kurikulum Merdeka belum? Nah, kalau belum itu juga bisa menjadi satu materi yang mungkin umum. Kemudian sudah bisa memanfaatkan aplikasi perkantoran belum? Misalnya menyusun surat, apalagi ya, surat dinas, kemudian pengarsipan dan lain-lain. Nah, kalau belum itu bisa juga menjadi materi, ya. Nah, pun terus, tapi kalau saran saya tadi yang EGIN, SKP itu tetap harus, ya, karena bagaimanapun jenengan itu per bulan harus membuat SKP, ya kan? Ya, biar tunjangan kinerjanya bisa turun. Ya. Jadi itu nanti menjadi satu hal yang penting. Nah, nanti yang lain, yang umum bisa dibicarakan dengan mentornya, dengan kepalanya. Kira-kira materi apa, atau bahkan mungkin isu-isu atau kebijakan-kebijakan di madrasah atau di institusi itu bisa, ya, yang khusus-khusus itu. Nah, kemudian untuk kurikulum penguatan kompetensi teknis substansi itu spesifik, ya. Spesifik itu bisa nanti kita lihat. Oke, turun Bu. Nah, penyelenggara PKTBT itu dilaksanakan oleh unit kerja instansi pemerintah asal peserta. Jadi kalau Bu Atiba berarti di UIN Pekalongan ya. Kalau Pak Agus berarti di mana itu? Sayu ya. Wali Songo, Itu, Bu. nek Bu Lovena sopo ya? Enak bu. Ya Allah. Love Ena, Bu. Lovena ya. Itu atau yang lain misalnya guru ya di madrasah gitu loh, ya. Nah, instansi pemerintah asal pemerintah ini melaksanakan dan memantau pembelajaran PKTB dan membuat serta menyampaikan laporan PKTB kepada lembaga penyelenggara pelatihan. Jadi kalau dilakukan di instansi Bapak Ibu, nanti yang menyusun laporan adalah panjenengan, institusi jenengan, tapi kemungkinannya jenengan, ya, dan nanti disampaikan ke Balai Diklat, ya. Kemudian bekerjasama dengan lembaga pelatihan terakreditasi, misalnya Balai Diklat, Keagamaan Semarang, atau lembaga pelatihan yang dijamin mutunya oleh lembaga pelatihan terakreditasi. Itu misal, jangan cari nanti itu, ya. Kemudian dapat diselenggarakan di tempat kerja instansi pemerintah asal peserta. Jadi baik yang diselenggarakan oleh instansi ASN, Latsar, atau yang bekerja sama itu bisa dilaksanakan di tempat kerja instansi asal peserta. Bisa dipahami? Ya. 2, bisa juga di lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi. Berarti jangan kalau mau mengadakan kerjasama dengan BDK terus datang ke sini, ya, untuk mendapatkan materi tersebut. Kemudian bisa juga tempat lain sesuai dengan tujuan dan strategi pemerintah pembelajaran. Di kafe boleh enggak? Boleh. Ya tentu yang representatif. Ya, turun Bu. Ya. Nah, strateginya ini tadi sudah ya. Ini bisa dilaksanakan oleh penyelenggara instansi peserta Latsar, ya, seperti tadi, oleh instansi panjenengan, bisa juga dari lembaga penyelenggara pelatihan. Ya, turun Bu. Kemudian metode penyelenggaraan PKTBT itu bisa dengan formal learning, pembelajaran formal, ya. Formal learning atau pembelajaran formal
ya, dilakukan secara teratur, sistematis dan dipandu oleh fasilitator atau tenaga pengajar. Ya. Kemudian social learning, pembelajaran dengan orang lain, dilakukan dengan coaching dan mentoring atau lainnya. Nah, ini bisa saja misalnya yang kemarin saya sebutkan dulu, sit in. Ya, sit in itu duduk mencermati senior. Misalnya, mencermati dalam hal apa? Menyusun modul, menyusun evaluasi pembelajaran, menyusun apa ketika mereka itu sedang praktek ngajar, itu juga boleh. Tapi nanti diwujudkan sit in-nya berapa jam misalnya, CP pelatihan ya. Self learning, nah ini pembelajaran mandiri berbasis teknologi atau non teknologi dilakukan dengan menyediakan sarana pembelajaran. Nah, ini berbasis teknologi. Misalnya Bapak Ibu ikut MOOC. Di mana? Di? Hah? Pintar Kemenak. Bukan beda Kemenak. Pintar ya, pintar dari Pusdiklat. MOOC. Nah, di sana banyak. Tapi untuk dosen saya enggak tahu itu. Nanti dipilih-pilih ya. Untuk prakom itu ada enggak, tapi kalau guru itu banyak banget di sana bisa diikuti. Dan itu berapa CPT? 20 CPT atau berapa ya? Saya lupa. Nah, itu maka selama aktualisasi upayakan jenengan ikut. Ya. Cari di sana yang sesuai dengan tupoksi. Berarti itu tidak bayar Bapak Ibu kalau itu jelas. Cuma sertifikatnya agak lama di sana. Ya kan? Agak lama, maka sekarang jangan cari-cari. Bisa juga melalui pembelajaran e-learning, ya. Nah, ini bisa dengan MOOC maupun non teknologi, yaitu mempelajari modul, bahan tayang dan lain-lain. Ya, yang tahu siapa? Jangan sudah mempelajari atau belum? Yang mentornya nanti. Mentornya yang nanti harus memantau, kemudian memberi nilai juga, ya. Kemudian pembelajaran e-learning dilakukan dengan menggunakan LMS atau sarana ini, ya. Kemudian experiential learning, pembelajaran pengalaman di tempat kerja, misalnya jangan mengajar, ya, itu juga bisa dikatakan experiential learning atau membuat modul ajar, ya. Tapi kalau belum bisa ya lebih baik jangan belajar dulu baru praktek. Ya, belajarnya itu bisa belajar secara mandiri, ya, tadi melalui MOOC atau ini non teknologi atau mengikuti banyak ya di internet itu, ya. Kemudian jangan lupa nanti bukti fisiknya apa screenshot atau yang lainnya. Atau jangan mengadakan pelatihan kerjasama atau workshop. Nah, kalau workshop berarti nanti harus konsultasi dengan kepala karena berkaitan dengan apa? Keuangan. Ya kan? Anggaran. Misalnya katakanlah ini pura-puranya. Jangan pengen mengundang Bu Budi misalnya untuk memberikan workshop sebagai narasumber untuk misalnya penyusunan modul ajar sesuai dengan kurikulum Merdeka atau kurikulum berbasis cinta, atau ya nanti dengan pendekatan deep learning misalnya seperti itu, ya. Nah, maka kan mendapatkan ilmunya dulu, ya. Nah, baru nanti itu praktek. Tuh, berarti experiential learning. Jadi nanti bisa dua macam itu, belajar melalui workshop, ya. Kemudian diikuti experiential learning. Gitu ya. Baik, lanjut. Kemudian waktu pembelajaran PKTBT itu dilakukan sebelum pelaksanaan pelatihan dasar CPNS. Nah, ada yang sudah melaksanakan belum? Apa keterangannya? Belum ya mungkin ya. Bisa juga dilaksanakan selama pembelajaran aktualisasi, berarti selama 40 hari ini. Yang kemarin, mulai kemarin ya. Kemudian paling lambat dilaksanakan sebelum pembelajaran klasikal pada penyelenggaraan blended learning. Nah, kapan jenengan pelaksanaan klasikal? Kan artinya
coba Hah? 16, tanggal 16. September. dapat September. notifikasi dari September. Iya, Bu. Itu bisa. Berarti segera dilakukan, nanti buat laporannya, laporannya di bawah. Ya, maksudnya kan gitu. sudah ke Kalau kita melihat kan paling lambat dilaksanakan sebelum pembelajaran klasikal, ya kan? Nah, next, Bu. Nah, evaluasi PKTB itu kan kita pakai blended learning ya, maka di sini memberikan kontribusi 15%. Ya, turun. Nah, evaluasi PKTB itu seperti ini. Nilainya seperti ini ya. Ya, tentu diharapkan mestinya lebih dari 70. Ya, kalau enggak nanti sama seperti kemarin. Ya, lanjut lagi. Tenaga pelatihan, jenis pelatihan penceramah. Penceramah itu, nah ini ya. Misalnya dengan mengadakan di instansinya masing-masing, itu nanti tenaga pelatihannya itu bisa penceramah, pengajar, instruktur, pembimbing, atau mentor, atau coach, penguji, evaluator atau asesor, pengelola dan penyelenggara lembaga pelatihan terakreditasi, kemudian penjamin mutu atau sebutan lain. Nah, maka di sini juga perlu hati-hati jika jenengan mengadakan kerjasama dengan pengelola dan penyelenggara lembaga pelatihan, nih berarti nanti yang mengeluarkan sertifikat adalah katakanlah dengan BJK. Nah, yang mengeluarkan sertifikat itu BJK. Tapi kalau misalnya jenengan misalnya mengundang saya, kan di sini saya juga coach ya, misalnya, maka nanti karena itu bentuknya bukan pelatihan tapi mungkin workshop, maka sertifikat tidak dikeluarkan oleh BJK tapi dikeluarkan oleh instansi, okay? Nah, kalau instansinya itu mungkin membutuhkan yang lebih maka menggandeng Kemenal. Kalau enggak ya dikeluarkan oleh kepala, gitu, okay? Nah, kemudian persyaratan tenaga pelatihan ini memiliki kemampuan yang diindikasikan dengan kualifikasi, pengalaman dan keahlian mengajar sesuai dengan tuntutan kurikulum PKTBT yang telah ditetapkan. Kemudian penugasan tenaga pelatihan, nah ini ditugaskan oleh pimpinan instansi pemerintahan ini dengan perhatian kompetensi dan kualifikasi yang sesuai. Ya, oke, next. Tuh. Nah, ini form rekapitulasi nilai PKTBT ya. Nah, standar kompetensinya nanti tentukan sendiri. Jenis penguatannya apa, seperti ini. Oke, lanjut dulu. Nah, ini penilaiannya. Bu Atipa, coba saya tolong di jenah stop, kemudian langkah-langkahnya didektekkan. Coba supaya saya bisa share screen. Ini diapain? Ulangi, mohon maaf ulangi. Oh, di stop dulu. Nah, terus saya mau share. Ya. Diklik apa? Share screen. Ya, share screen. Terus? Ibu ada di Chrome apa ada di Windows, Bu? File yang mau di-share-nya. Windows. Pilih Ya, Windows kan? Ya, pilih Windows dulu. Nah, terus pilih Di fotonya. terus share. Terus share biasa. Bu dari tadi juga gitu saya. Dipilih satu dulu, klik gitu, Bu. Sudah. Sudah. Terus share. Sudah. Ya udah itu. Sudah, terus? Ini Supaya slide-nya bisa turun, apa yang diklik? dari PowerPoint-nya tinggal diturunin, Bu. Nggak mau. Nggak mau. Apa sebenarnya? Panahnya, kursornya itu ada 2. Harusnya ada berapa? Harusnya sih bisa, Bu. 1 Nggak belum. mau, beneran nih. Aduh, gimana ini? With Google in sharing a window. Iya, memang iya. Tapi terus gimana? Atau ini PPT-nya sama dengan yang tadi ya, Bu? Iya, tapi kan ada yang lain juga yang pengen saya share. Oh gitu. Iya, contoh-contoh misalnya itu loh. Kipi ya toh. Kenapa tidak pakai Zoom? Kenapa toh?
Aku biasa pakai ini Bu, pakai Google Meet. Iya. Cara bisa login. menurunkannya gimana Ini ini? sudah bisa inbox. Padahal seperti biasa buka sih linknya Bu, bisa. tinggal diturunin aja. Right. Nah, Tapi sekarang enggak. Coba pakai tanda panah Berarti coba ini Bu. dilengkapi dulu nggak aja. mau, Nggak mau juga ya? Bisa. nggak mau. Jadi kayak ngehang, tapi panahnya ada 2 malahan. Oh panahnya 2. Iya. Kalau ini dipin. Oh, ini dipin kok gini. Coba di slide show dulu Bu. Di slide Sudah show. di slide saya. Belum Bu. Di tempat saya sudah ya. Ya repot juga ini. Coba saya baca aja ya. Nggih Bu. Oke, saya baca saja. Remo. Ini meso. Coba saya bacakan saja ya. Jenengan cermati ya. Ya. Bentar. Sebentar. Saya cari dulu penyebab persepsi. Nah, gini. Tambahannya tuh gini, pembiayaan PKTBT. Ya, ini dari LAN. Pembiayaan PKTBT terpisah dari pembiayaan pelatihan dasar CPNS. Berarti diselenggarakan dan dianggarkan tersendiri. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya. Jadi kegiatan panjenengan itu kan nanti kemungkinan mau IHT, mau workshop, mau apa yang melibatkan orang lain itu pasti membutuhkan anggaran, ya kan? Misalnya workshop di madrasah apa dengan mengundang narasumber, nah itu pasti harus ada biayanya. Nah itu. Kemudian kalau MOC tidak berbayar, tapi memang sertifikatnya itu sekarang lama, ya itu. Kemudian apa lagi ya? Nah sekarang saya bacakan lagi contoh mengisi form tadi, ya. Persiapan ngajar PKTBT, sebentar, buka game. Nah, tadi yang keterampilan TU, ya, tata usaha yang umum, kan sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, sekarang yang contoh yang lain, misalnya sebentar, saya carikan lagi. Contoh pengunduhan program pedoman. Nah, ini misalnya saya bacakan lagi. Sebentar. Nah, misalnya nah ini contohnya itu kan gini, materinya ya misalnya yang umum bukan yang substantif itu agak panjang ini. Misalnya ini peta proses bisnis OTK Kemendikbud dan uraian tugas jabatan. Nah misalnya seperti jenengan itu kan mungkin belum begitu paham tentang uraian tugas jabatan, itu bisa juga dijadikan materi PKTBT umum. Nah, kemudian surat menyurat kedinasan, misalnya tata naskah Disnas, bahasa Indonesia untuk surat menyurat kedinasan, kemudian tata kelola TIK,
Kemudian penilaian kinerja, di sini termasuk E kehadiran, PPK PNS, E SKP misalnya itu, ya. Nah, Ekin dan lain-lain itu. Kemudian termasuk apa namanya? Google apa itu tadi itu. Nah, kemudian sistem pendidikan pembelajaran jarak jauh misalnya. Kemudian yang PKTBT substantif tentu sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu ya. Nah, saya carikan contoh lagi. Nah, sebentar. Ya, PKTBT yang substantif ya, misalnya ini sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu di bidangnya masing-masing ya. Nah, bisa secara klasikal, bisa juga non klasikal tadi. Ya, misalnya melalui pelatihan teknis atau fungsional, workshop, bimbingan teknis, seminar, kursus, atau penataran. Ya, ini. Nah, ya, yang lain lagi bisa yang non klasikal. Kalau yang tadi itu kan klasikal ya. Itu bisa dengan belajar mandiri, e-learning ya terhadap penugasan tertentu. Ya. Nah, kemudian berapa persen kadar dari perbandingan PKTU dengan yang substantif? Nah, itu bisa 40/60%. Ya. Tuh. Nah, kemudian manajemen penelitian kan sudah ya tadi. Ya, misalnya KTU kompetensi teknis umum itu 40%. Ya, pelaksananya siapa gitu. Kemudian PKTS itu bisa 60%. Jadi nanti totalnya 100% ya. Nah, kemudian ya, termasuk membaca modul segala macam itu sebetulnya termasuk penguatan kompetensi. Ya. Membaca modul, menyimak video pembelajaran, mengerjakan tes akhir, itu juga termasuk di dalamnya. Ya. Nah, kemudian saya akan bacakan contoh langsung ya Bapak Ibu. Nih, kalau tadi kan penjelasannya. Nah, yang untuk guru misalnya gini, nanti yang lain juga menyesuaikan ya. Yang apa namanya? Substantif, misalnya tadi formnya sudah dicoba Bu Atipa. Nggih, Bu. Coba di-share form yang tadi itu, form pengisian atasnya. Nah, itu ya. Jangan baca itu, kemudian saya bacakan mengisinya. Misalnya kalau guru itu kan ada 4 kompetensi, mungkin dosen juga sama ya. Nanti dicari misalnya nomor 1 standar kompetensinya adalah kompetensi pedagogik. Nomor 2 kompetensi kepribadian dan seterusnya. Nah, kemudian jenis penguatan kompetensinya apa? Misalnya untuk kompetensi pedagogik itu mengisinya tentang pengembangan kurikulum. Ya. Sambil pelan-pelan mungkin jenengan ngorek-orek ya. Nah, kemudian tujuan penguatannya apa? Misalnya tujuan penguatannya adalah guru dapat memberi down CP menjadi TP misalnya. Kemudian yang B misalnya guru dapat merancang modul ajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku ya. Nah, kemudian yang ke C misalnya guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai pada KBC ya dan deep learning pada modul ajar misalnya. Kemudian yang D misalnya guru dapat membuat media pembelajaran ya atau LKS. Kemudian yang E misalnya guru dapat melakukan simulasi penerapan model pembelajaran. Kemudian yang F misalnya
dapat melakukan pengolahan dan pelaporan hasil belajar. Nah, nanti strategi atau metode penguatannya berarti misalnya apa? Misalnya strateginya tadi dengan A, misalnya workshop, ya. Kemudian B, misalnya experiential learning dalam pembuatan perangkat pembelajaran. Yang C, praktek mengajar. Udah itu, ya. Materinya apa? Materi pelatihan berarti tentang pelatihan kurikulum merdeka dan KBC. Nah, jumlah JP-nya berapa per hari? Misalnya workshopnya misalnya berapa hari? Berapa hari? Berapa JP? Misalnya 6 JP atau 8 JP, 8 JP lah. 8 JP itu sehari, ya. Kemudian nanti mempraktekkan membuatnya itu katakanlah membuat apa nanti breakdown CP menjadi TP katakanlah misalnya 6 JP atau 4 JP, 4 JP misalnya dan seterusnya. Nah, tempat pelaksanaannya di mana? Misalnya di MTS titik. Nah, nilainya ini mentor yang menilai, ya. Nilainya mungkin per poin ini Bapak Ibu. Membuat yang workshop kan berarti dimunculkan apa? Sertifikat, ya, nilainya berapa. Nah, kemudian pas membuat bahan ajar atau apa dinilai juga. Gitu. Kemudian terakhir itu nanti ada tanda tangan dari nilai total dan rata-rata ya. Ya, kemudian nilai akhir. Begitu Bapak Ibu. Ya, misalnya yang sosial, kompetensi sosial itu apa? Misalnya bersikap inklusif, bertindak objektif, kemudian bekerja sama, ya, tidak diskriminatif dan lain-lain. Nah, itu ya. Nah, misalnya itu di mana itu strateginya ketika melakukan praktek mengajar boleh atau ketika bergaul dengan teman-temannya, ya. Nah, ini tempatnya di mana? Strateginya itu tempatnya tentu ketika pelatihan itu juga bisa, ya, gitu, ya. Nah, sudah? Apalagi yang mau ditanyakan? Saya Bu, banyak yang mau ditanyakan Bu. Oke. Jadi kalau itu apakah ada minimal kegiatannya kita harus melakukan, berarti kan kita itu harus ada pelatihan nggih Bu atau workshop semacam itu, apakah ada minimal kegiatannya harus berapa, 1 atau 2 seperti itu. Terus untuk yang MOOC itu kan bukaannya ada waktunya Bu. Kebetulan yang periode kemarin kan sudah tutup. Tapi kemarin bulan Juli saya sudah pernah melakukan MOOC yang EKIN. Apakah itu juga bisa dimasukkan ke PKTBT itu? Juli jenengan seperti itu Bu. Sudah jadi CPNS? Halo, Juli sudah jadi CPNS belum? Sudah Bu. Sudah. Tapi kemarin Juli Bu. Nah, ya, Juli itu sudah belum kok, sudah jadi CPNS belum? Sudah dong. Kan kita menerima SK itu kan bulan 6. Semenjak Juni Bu. Sudah. Ya kalau sudah masuk ya itu Sudah. makan. Berarti di EKIN-nya ya. Tadi itu tidak ada keharusan Bu Ena, jadi tidak harus workshop mengundang itu tidak. Makanya kan bisa dilaksanakan pakai MOOC bisa. Kemudian apa saja yang saya sebutkan tadi itu loh, ya, belajar mandiri bisa. Kemudian experiential learning bisa. Kemudian apalagi tadi mencermati seniornya tadi apa namanya? Experiential. Coba dinaikkan Bu. Nah, stop itu.
social learning itu juga bisa. Ya, gitu. Tapi nanti itu dicatat dalam coba yang penilaian Bu, bawah. Terus, nah ini semua dicatat di sini nih, ya, gitu. Nah, kalau berapa JP itu saya kok belum tahu. Kemarin dijelaskan enggak berapa JP-nya? Cek. Kalau yang di Kemendikbud itu total JP-nya, bentar ya saya lihatkan. Sebentar, titik nol. Nah, PKTU itu kalau yang Kemendikbud itu 20 JP, kemudian yang maksimal 20 JP ya, 20 JP, kemudian yang substantif itu minimal 24 JP. Berarti kira-kira kan kalau ini di total itu 44. Nah, bisa lebih ya. Bisa mungkin sampai 60 juga boleh itu, 60 JP. 44 katakanlah itu jadi 7 hari itu bisa seminggu. Gitu Bu, ya. Gimana, ada pertanyaan lagi? Dan nanti kan coba ini Bu agak dibesarkan coba, di full screen. Nggak bisa ya? Nggak bisa, sudah. Ya sudah. Begitu Mbak Ena dan teman-teman. Bu. Mohon maaf, sinyalnya nggak bagus saya Bu. Nah, ini hanya kelompok ini yang minta khusus membahas PKTBT itu loh. Yang lain itu udah ada satupun. Tadi malah ada yang minta saya disuruh mengisi form PKTBT sebagai coach. Dia enggak bisa, wong itu yang mengisi itu bukan coach tapi mentor kok. Ya kan? Pengisian form itu kan oleh mentor. Ya, ayo. Ada pertanyaan enggak? Itu mau ketemu. Sudah punya gambaran? Udah ada gambaran sedikit sih Bu. Jadi ini ya Bu, jadi kita tuh yang sekarang peserta Latsar Angkatan 1 itu berarti nanti ada laporan yang aktualisasi sama laporan PKTPT itu ya Bu. Iya, kalau melihat kurikulumnya kan memang iya. Dan itu berdiri sendiri tidak bisa digabung. Nah terus berarti kan kalau yang PKTPT kan di form itu kan di PowerPoint itu kan ada form laporannya kan. Nah, pakai itu. Terus ya udah sih itu aja sih Bu. Coba jenengan ceritakan biar saya bisa memberi masukan atau apa yang mau dilakukan. Saya sih paling itu aja sih Bu, nanti yang untuk PKTBT-nya itu yang kemarin MOOC aja udah. Itu satu Bu. Itu harus berapa sih Bu? Harus berapa kegiatan? Apakah cukup satu itu aja? Kan tidak ada persyaratan di situ kayaknya. Iya. Saya tadi itu download panduan dari LAN untuk pelaksanaan Latsar. Nanti jenengan ya download tahun 2024 cari yang terbaru.
Bu Budi nggak bisa download, nggak tahu ini kenapa padahal nggak bisa di-download. Katanya halaman ini, apa namanya, Aku halaman lagi ini Bu tidak bisa diakses gitu loh. Zoom. Nah, di pedoman itu pedoman penyelenggaraan latsar. Nanti akan ada di situ PKTBT. Ya. Apalagi yang ditanyakan? Bu Budi, mohon maaf mau tanya, kalau misalnya di sekolah itu ada pelatihan kurikulum seperti itu, KBC, terus tidak ada sertifikatnya seperti itu, tidak apa Bu? Apa? Ada pelatihan kurikulum berbagi cinta, Terus? tapi tidak ada apa sertifikat dan sebagainya seperti itu Bu. Sebentar. Surat tugas. Ada toh? Surat tugas. Undangan seperti itu, boten nggih? Undangan 1, 2, surat tugas. Ada toh? Nah, nek SOC itu jelas sertifikat, tapi yang tidak muncul sertifikatnya itu bisa apa tadi? Undangan, surat tugas, kalau perlu ditambahi dengan screenshot foto. Foto kegiatan ya Bu. Kalau MGMP juga bisa Bu. Bisa. Gitu. MGMP kan bisa mengeluarkan sertifikat. Ya, kayaknya memang terkendala. Ada pertanyaan lagi? Jadi tidak susah ya? Nanti Bu Ena, misalnya jenengan kan ikut pelatihan apa tadi? Kurikulum berbasis cinta, entah di MGMP atau yang lain. Nah, setelah itu pelatihan itu kan baru informasinya. Nah, jenengan belum praktek, maka nanti ikutilah dengan praktek, menyusun modul ajar, menyusun breakdownan dari apa, integrasi KPC ke apa, deep learning, dan lain-lain itu. Ya. Sudah cukup? Bu, itu laporannya nanti dipresentasikan apa cuma dikumpulkan aja atau Bu? Kumpulkan kayaknya. Dikumpulkan aja nggih. Dipresentasikan itu iya. Aktualisasi. Ya, Bu, sama mau tanya Bu, tadi kan yang di PKBT itu kan ada nilai-nilainya. Kalau misalnya ada pelatihan yang nggak ada nilainya, misalnya kayak gitu, nanti berarti nilainya dari mentor atau gimana Ibu? Iya, mentor. Oke. Semuanya yang menilai itu mentor. Oke, siap Bu. Maka baik-baiklah pada mentor dan senior. Bu Budi, satu lagi saya mau tanya Bu, mengenai laporan aktualisasi. Nanti kita presentasinya gimana Bu? Itu presentasi langsung apa kita bikin video yang dipresentasikan Bu untuk laporan aktualisasi? Presentasi langsung, kemudian ikuti formatnya untuk penulisan laporannya ya. Agak beda toh dengan RA. Kemudian jangan lupa buat testimoni. Testimoni itu tentang kebermanfaatan RA Anda. Nah, yang menjenengan wawancarai biasanya testimoni itu dari 3 pihak, atasan, teman sejawat, dan user, mahasiswa, murid itu terhadap RA jenengan itu kira-kira gimana efeknya. Nah, siapa tahu biasa saja, misalnya gitu ya. Terus nanti format buat video dari 3 itu ya, termasuk tidak hanya testimoni itu halaman terakhir dari slide video. Awalnya ya tentu mulai jenengan misalnya buat apa tuh namanya, semacam kompilasi dari semua kegiatan, misalnya dari konsultasi, fotonya jenengan sama atasan di foto, kemudian apa-apa yang jenengan laksanakan, foto atau video PNG lah, baru setelah itu dikompilasi. Kalau dulu sih, zaman dulu itu 6 menit, nah, sekarang nggak tahu saya, paling ya pal-palnya 4 lah, kalau kelamaan ya bosen tuh. Nah, artinya waktunya itu sebentar, ya thread gitu. Ya, coba jenengan, ini ada Bu Farida enggak ini? Yang tanya dari tadi saya Bu.
Ini Farida. Oh iya, Farida. Tapi ini Farida bukan yang. Oh bukan ya ya. Nanti jenengan lihat di Facebook saya. Itu ada milik Bu Husna. Oh, Siap, ini Bu. Farida yang Semarang tadi. Iya, iya Bu. Produk halal. Itu banyak yang produk halal setelah jenengan itu, tapi katanya kok bagus punya jenengan itu. Lihat di Facebook saya, nanti jenengan akan lihat salah satu peserta periode 1 juga itu Bu Husna namanya. Dia ngetek ke Facebook saya, nanti cari di Facebook saya, nanti dia tuh cepet banget nih, seret tapi indah dan tidak bosenin ya. Itu hanya suka learning. Nah, nanti jenengan buatlah kompilasi mulai dari awal kegiatan sampai akhir gitu ya. Ya, makasih Kan Bu. mungkin kalau ada PKTBT itu juga bagus, 1 foto atau 2 nanti tunjukkan, misalnya jalan pas menyusun apa gitu. Gitu ya. Cukup ya, Pak Zana Ibnu. Yang laki-laki itu Pak Zana, saya kok belum pernah dengar Yana kayaknya ya. Zainal, Bu. Oh, lah pantes kok. Zana belum pernah. Zainal, Bu. Kok bukan Zai? Ya udah, Bapak Ibu kalau sudah selesai, ya tentu saya selesaikan ini, ya. Cukup jelas ya? Bu, ya Bu. Maka udah ya. Oke, saya akhiri ya Bapak Iya, Ibu. Bu. Selamat mengerjakan, semoga mendapatkan Ya. kebermanfaat dan kecerahan. Bukan kecerahan wajah, tapi pencerahan di dalam keilmuan. Gitu ya Bapak Ibu? Iya, Bu. Ya saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Terima kasih ya Bu Budi. Ya Allah, sinyalku.